Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta Eskul Lingkar Literasi yang saat ini sedang menonton video ini. Ini adalah pertemuan pertama kita dan insya Allah di pertemuan pertama ini kita akan melihat dasar-dasar dan alasan-alasan kenapa kita masuk di Eskul Lingkar Literasi ini, nah ya. Oke. Jadi pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah apa sebenarnya tujuan dari Eskul Lingkar Literasi ini. Yang pertama jelas itu adalah untuk menumbuhkan minat baca dan menulis. Jadi dengan adanya Eskul Lingkar Literasi ini diharapkan Ananda yang ikut dalam Eskul ini dapat tumbuh minat bacanya dan juga dapat tumbuh minat menulisnya karena tidak bisa kita menulis kalau kita tidak pernah membaca. Jadi untuk menulis kita butuh membaca dulu. Istilahnya kita harus membaca, kemudian menulis. Kemudian di Eskul Lingkar Literasi ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan memahami bacaan secara cepat. Jadi kadang kita menemukan ada seseorang yang membaca buku yang sangat tebal, mungkin seribuan atau lebih seratusan halaman, dia membacanya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, dalam Eskul Lingkar Literasi ini kita akan belajar memahami bagaimana caranya supaya kita bisa membaca cepat dengan tujuan supaya materi-materi yang kita baca atau tulisan-tulisan yang kita baca itu kita hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mengetahui apa ide pokok dari bacaan tersebut. Kemudian tujuan lainnya itu juga adalah melatih berpikir kritis dan kreatif ya. Jadi orang yang mengikuti Eskul Lingkar Literasi ini, karena kita akan melatih diri untuk senantiasa membaca, otomatis di situ kita juga akan dilatih untuk berpikir kritis, dan orang yang kritis biasanya akan kreatif ya. Setelah ada hal-hal yang dikritisi, dia akan menemukan ide-ide cemerlang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian tujuan lainnya itu adalah untuk menghasilkan karya tulis. Karya tulisnya itu apakah bisa berupa fiksi ataupun non-fiksi ya. Kalau untuk fiksi itu bisa cerpen, bisa novel, bisa novelet, atau cerita bersambung ya. Kemudian selanjutnya untuk non-fiksinya kita bisa belajar membuat esai karya tulis ilmiah yang lain. Nah, kemudian dalam eskul ini, sebelum kita memasuki kegiatan eskul inti, kita perlu mengetahui sebenarnya apa itu literasi ya. Apa itu literasi? Jadi, secara umum yang populer dipahami orang, literasi itu adalah kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk menulis, memahami, dan kemampuan untuk menggunakan informasi secara efektif di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi literasi itu adalah kemampuan menelaah, kemampuan mencermati, itu literasi. Apa yang dicermati, apa yang ditelaah? Yang ditelaah itu adalah hal-hal yang kita baca. Yang dibaca boleh berupa tulisan, boleh berupa fenomena. Jadi itu literasi ya. Nah, ini ada pepatah yang mengatakan bahwa membaca itu adalah jendelanya dunia. Jadi kalau mau selalu membuka jendela dunia, mau melihat dunia ke dalam, maka buka jendelanya. Bagaimana cara membuka jendela dunia? Ya, dengan cara membaca. Kemudian menulis itu adalah suara hati. Jadi tulisan-tulisan seseorang itu kadang mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya ya, mencerminkan suara hatinya. Nah, baik anak-anak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu tujuan kita masuk eskul ini adalah agar kita bisa belajar membaca cepat. Nah, tujuannya kita membaca cepat itu adalah supaya kita bisa membaca lebih banyak dalam waktu yang singkat. Jadi banyak hal yang kita bisa baca, tapi waktu yang kita gunakan untuk membaca itu sedikit, tidak banyak. Jadi tidak banyak waktu untuk memahami isi bacaan. Nah, ini manfaat dari membaca cepat. Nah, bagaimana tips untuk membaca cepat? Yang pertama ya jelas kita harus fokus pada kata kunci, bukan pada setiap kata. Jadi kita membaca itu jangan dibaca mulai dari kata pertama sampai kata terakhir, tapi lihat
Kita cari di mana kata kunci dari bacaan-bacaan itu, dari kalimat itu. Kemudian untuk memudahkan lagi tips yang lain, maka kita membacanya itu ditunjuk ya, ditunjuk menggunakan jari atau ditunjuk menggunakan pensil atau mungkin ada alat tersendiri yang kita siapkan untuk yang berfungsi sebagai penunjuk bacaan kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah hindari mengulang-ulang bacaan. Kalau kadang-kadang kalau kita mengulang-ulang bacaan, maka justru lebih sulit kita menemukan ide pokoknya dan itu tidak bisa membuat kita membaca lebih cepat. Jadi membaca lebih cepat itu kita usahakan jangan mengulang-ulang bacaan. Nah, untuk membaca cepat ini kita boleh berlatih ya. Berlatih dengan latihan-latihan kecil. Misalnya kalian boleh mencari sebuah teks, apakah itu 100 kata atau 200 kata, dan silahkan kalian baca dalam beberapa menit, 1 menit. Kemudian dicek-cek pada diri kalian sudah berapa persen dari bacaan itu yang kamu pahami. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengetesnya, silahkan dibaca bacaannya, baca 1 menit, kemudian ditutup. Kemudian diulang kembali dengan menjelaskan apa yang sudah kita baca. Itu adalah cara latihan-latihan membaca cepat. Nah, baik. Dalam membaca cepat itu jelas kita ingin menemukan fokus apa yang dibaca. Fokus yang dibaca itu adalah ide pokoknya dari sebuah bacaan. Jadi ide pokok itu adalah inti dari informasi dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu tidak semua menjadi inti dari informasi di dalam paragraf itu ada, tapi ada satu kalimat atau mungkin beberapa kalimat yang menjadi inti dari informasi dalam sebuah paragraf itu atau ide pokoknya. Nah, apa saja ciri-ciri dari ide pokok dari sebuah tulisan? Biasanya yang umum dipahami orang-orang tentang ide pokok dalam sebuah bacaan itu adalah biasanya umumnya itu berada di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Ya, kemudian ciri atau ide pokok yang lain dari ciri-ciri dari ide pokok sebuah paragraf yang lain itu juga adalah biasanya bersifat umum dan mencakup isi seluruh dari isi paragraf. Kemudian ciri-ciri yang lain itu tidak terperinci dan tetapi menyeluruh. Jadi tidak dirinci, jadi bukan sebuah rincian kata, tetapi hanya inti-inti pokok atau inti pembahasan saja, tetapi inti itu merupakan mencakup keseluruhan dari apa yang dimaksud dalam paragraf tersebut. Nah, untuk ide pokok ini anak-anakku yang di Eskul Lingkar Literasi boleh kita coba-coba latihan ya. Kita coba latihan mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, ini untuk kalian yang ada saat ini, yang hadir saat ini, silahkan kita coba mencari ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi paragraf ini kita bacanya sebentar saja, hanya sebentar sekali, kemudian tentukan yang mana ide pokoknya. Ya, ingat tadi bahwa ciri-ciri ide pokok itu biasanya umumnya itu berada di kalimat pertama atau sekalian dia di terakhir. Kemudian ciri-ciri kalimatnya itu bersifat umum dan mencakup seluruh isi paragraf. Kemudian ciri yang lain, dia tidak terperinci tetapi menyeluruh. Tidak terperinci maksudnya dia tidak menjelaskan satu persatu atau poin per poin dari kalimatnya, tetapi dia itu singkat tetapi menyeluruh. Menyeluruh maksudnya semua yang dibutuhkan di dalam paragraf itu ada di kalimat tersebut. Nah, untuk mengujinya kita bisa latihan bersama, mencari ide pokok dari paragraf yang sudah tampil di layar kita sekarang. Nah, membaca bukan sekedar kegiatan mengisi, jadi isi paragrafnya coba dibaca silakan. Membaca bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang, melainkan sebuah kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Dengan membaca, seseorang dapat memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Bahkan dalam era digital saat ini, kemampuan membaca dengan baik sangat diperlukan agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Oleh karena itu, kebiasaan membaca perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Nah, ini sudah kita baca secara keseluruhan paragrafnya. Kira-kira
Yang menjadi ide pokok dari paragraf ini yang mana? Boleh kita baca kembali, baca dalam hati dengan cepat. Ya baik, setelah dibaca, coba kita bandingkan apa yang kamu temukan dengan kunci jawabannya ya. Jadi saya akan memberikan kunci jawaban dari ide pokok dari paragraf ini. Silahkan kalian bandingkan apakah dari hasil membaca cepat kalian itu sesuai dengan kunci jawaban yang tersedia. Kita cek. Nah, dari paragraf tadi, ide pokoknya itu adalah membaca buku bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang, melainkan sebuah kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Nah, di mana letaknya ide pokok ini? Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ide pokok itu biasanya berada di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Nah, ide pokok ini kalau kita lihat dari paragrafnya berada di kalimat pertama. Nah, kenapa sampai dikatakan bahwa ini adalah ide pokoknya? Ini adalah alasannya. Ya, alasannya adalah di kalimat pertama itu mengatakan gagasan umum tentang pentingnya membaca. Jadi di kalimat pertama ini, gagasan umum tentang pentingnya membaca disebutkan di kalimat pertama, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya itu hanya merupakan penjelas atau rincian yang mendukung gagasan utama tersebut ya. Jadi coba silahkan kalian bandingkan apa yang kalian temukan dengan apa yang terjadi, apa yang menjadi kunci jawabannya. Nah, coba diperhatikannya. Jadi di kalimat pertama ini membaca bukan sekedar kita mengisi waktu luang, melainkan sebuah kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Itu menjadi. Kemudian di paragraf kedua, ini ada tulisan dengan membaca. Dari kalimatnya ini, dari kata awal yang mendahului paragraf kalimat, itu sudah jelas memberitahukan kepada kita bahwa kalimat ini adalah kalimat penjelas dari kalimat pertama. Dengan membaca, seseorang dapat memperoleh wawasan. Nah, kalimat ini maksudnya adalah manfaat membaca juga ada di atas. Ya, di kalimat pertama. Demikian pula bagian-bagian bawah. Bahkan dalam era digital saat ini, kalau pembaca itu hanya sekedar penjelas atau rincian dari kalimat pertama pada paragraf tersebut ya. Ini kalian bisa bandingkan dengan jawaban kalian. Nah, untuk latihan-latihan selanjutnya nanti setelah slide ini selesai ya. Kemudian, di lingkar literasi ini, target utama kita adalah bagaimana kalian bisa menulis. Salah satu yang paling mudah ditulis pertama itu untuk melatih diri, membiasakan diri menulis. Yang paling mudah kita tulis adalah sebuah cerpen, cerita pendek. Jadi cerita pendek ini adalah fiksi yang padat dan fokus pada satu peristiwa utama. Jadi kalau cerpen, peristiwanya itu cuma satu, ya, cuma satu saja, tidak sama dengan novel. Kalau di novel, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu banyak sekali. Kemudian tokohnya pun banyak. Kalau cerpen, paling tokohnya tokoh utama, jadi tokoh-tokoh dasar saja. Kalau di cerpen, tokoh utama, antagonis, protagonis, dan tokoh-tokoh pembantu lain yang tidak banyak ya, tidak banyak. Kemudian dalam sebuah cerpen itu perjalanan ceritanya didominasi oleh tokoh utama. Nah, jadi satu kali baca, jadi cerpen itu ciri-cirinya satu kali kita membaca selesai ceritanya. Nah, kemudian dalam cerpen ini ada unsur-unsur pentingnya. Yang pertama harus ada tokohnya dan penokohan. Apa bedanya tokoh dan penokohan? Ya, ini juga penting untuk kita bedakan bersama ya. Jadi perbedaan tokoh dan penokohan itu, kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohannya berarti karakter dari orang yang sedang menjadi tokoh utama. Jadi bagaimana karakternya tokoh utama. Nah, misalnya tokohnya kita itu tokohnya itu bernama Mulan. Mulan, penokohannya bagaimana penokohannya? Penokohannya, misalnya Mulan ini adalah seorang gadis sederhana yang selalu ceria dalam hidupnya. Berarti karakternya dia adalah ceria dan selalu hidup sederhana. Berarti ketika kita menulis nanti, kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut si tokoh utama itu harus kalimat-kalimat yang ceria. Jadi kalau ada kita lakukan penokohan ceria, tiba-tiba di dalamnya ada ketika dia berdialog, tokoh utama berdialog tiba-tiba menjadi melankolis, berarti tidak sesuai dengan penokohan tokoh utama kita.
Atau ada tokoh yang kita sebutkan dia adalah tokoh yang penyabar. Tiba-tiba dalam dialognya terlalu banyak bercanda, berarti tidak sesuai antara perencanaan penokohan tokoh dengan apa yang sudah kita tulis. Nah, baik, selanjutnya latar. Latar cerita ini terdiri dari tempat, waktu, suasana. Tempatnya misalnya di pegunungan. Berarti kalau tempatnya di pegunungan, suasananya seperti apa? Suasananya jelas dingin. Kemudian kalau di pegunungan itu banyak ditumbuhi bunga-bunga. Jadi jangan kita ambil tempat pegunungan lalu disebutkan dalam cerita bahwa dia kepanasan, kan tidak matching ya, tidak sesuai antara latar tempat dengan suasana yang ada. Kemudian waktunya kapan? Kalau waktunya malam, ya malam, siang ya siang ya. Waktu siang, malam. Jadi kalau waktu malam berarti kita menceritakan suasana tempat itu seperti apa malamnya. Jangan sampai kita ambil suasana malam, tetapi justru yang kita ceritakan pada malam hari, matahari bersinar terang, itu kan tidak sesuai ya. Karena matahari bersinar terang itu biasanya waktu siang. Tapi kalau kita mengatakan rembulan menggantung di langit yang entah kemana birunya, berarti itu menandakan peristiwa waktunya adalah waktu di malam hari. Kemudian unsur penting cerpen lain adalah alur atau jalannya cerita. Nah, bagaimana jalannya cerita? Jalannya cerita ini bisa kita buat premisnya. Premis itu rumusnya, ini saya tidak tulis di sini. Premis itu rumusnya adalah ada sebuah tokoh yang menginginkan sesuatu. Apa keinginan tokoh? Kemudian bagaimana tokoh ini menggapai keinginannya? Kemudian ingat, cerita yang bagus harus ada konflik. Jadi tokoh ini menginginkan sesuatu, tidak langsung dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau kita ingin cerpennya menarik ya. Jadi ada dulu halangan, tantangan yang dia hadapi. Ada dulu halangan dan tantangan yang dihadapi oleh tokoh sebelum dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, kemudian di akhir cerita, usaha yang dilakukan oleh tokoh ini bisa saja berhasil, bisa saja tidak berhasil. Itu tergantung bagaimana penulisnya menginginkan bagaimana alur ceritanya. Apakah endingnya harus happy ending, atau sad ending, atau ending yang menggantung. Ending yang menggantung itu maksudnya adalah tidak ada penyelesaian. Nah, biasanya untuk yang tidak ada penyelesaian di akhir bab itu adalah cerita-cerita bersambung atau mungkin novel yang akan bersambung ke bab selanjutnya. Ini biasanya dilakukan untuk ending yang menggantung itu biasanya dilakukan untuk membuat para pembaca penasaran supaya dia tetap ingin membaca tulisan kita yang selanjutnya. Kemudian yang terpenting lagi dalam sebuah cerpen yang kita tulis harus ada tema dan amanah yang ingin kita sampaikan dalam sebuah cerpen. Dan upayakan dalam sebuah cerpen itu selalu ada amanah-amanah positif, amanah-amanah moral yang kita terapkan di dalam. Maksudnya apa? Misalnya kita akan menceritakan sebuah peristiwa. Peristiwa itu kalau kita lakukan dengan cara seperti ini, maka hasilnya akan seperti apa? Nah, jadi dengan membaca orang bisa menarik kesimpulan bahwa kalau saya tidak mau tersesat, maka saya harus seperti ini. Nah, jadi dalam cerita kita itu harus ada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang membuat orang mengetahui kejadian sesungguhnya. Misalnya ada orang yang suka menggibah. Orang menggibah itu biasanya berakhir seperti apa? Nah, bagaimana cara menghindari penggibahan ya? Seperti itu. Baik, terkait tema itu contoh-contoh tema itu misalnya ada jadi tema itu berbeda dengan judul ya. Tema berbeda dengan judul. Kalau tema itu berarti mencakup keseluruhan atau isi utama daripada sebuah cerita ya. Misalnya tema persahabatan, tema kejujuran, tema kerinduan kepada orang tua, tema-tema percintaan, tema perang dan lain-lain sebagainya. Misalnya kalau persahabatan ya, ini tuh temanya. Judulnya bisa banyak ya, bisa banyak sekali judul-judul yang muncul dari tema persahabatan. Misalnya apa contohnya itu? Misalnya persahabatan bagai kepompong, nggak boleh. Atau penantian yang lama berujung pada
persahabatan, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh, banyak sekali judul-judul yang bisa muncul dari, sebuah tema. Dan judul itu muncul berdasarkan, alur dari cerita kita, kira-kira judulnya seperti apa. Mau jadi layangan putus, mau jadi anak anak yatim mendapatkan, sahabat yang baik dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi itu bebas, silahkan kalian mencari judul-judul dari sebuah tema yang ada. Oke, kita lanjut. Jadi ini target utama kita adalah setiap peserta memiliki sebuah cerpen ya. Ini target utama. Tetapi kalau ada yang sudah pernah menulis cerpen itu diharapkan sudah berlanjut ke novelet. Novelet maksudnya dia lebih besar lagi kapasitasnya daripada cerpen. Nah, langkah-langkah menulis cerpen itu yang pertama silakan tentukan idenya atau temanya. Kemudian ide atau tema seperti yang saya sampaikan tadi, apakah mau idenya percintaan, persahabatan, tentang sekolah, tentang pesantren, tentang perang dan lain-lain sebagainya ya. Itu silahkan kalian ditentukan temanya. Temanya bebas saja, tergantung kita mau menulis apa. Kemudian buat kerangka singkat cerita. Kerangka singkat cerita ini itu yang seperti saya sampaikan tadi ya. Di awal-awal apa dulu yang akan kita tuliskan. Misalnya mau di paragraf pertama kita mau memperkenalkan tokoh. Memperkenalkan tokoh tidak harus mengatakan siapa namanya, ya, atau menyebutkan karakter-karakternya, tidak mesti seperti itu, ya. Jadi menyebutkan karakter tokoh, memperkenalkan tokoh tidak mesti harus seperti itu ya. Nanti untuk mengetahuinya sebentar kalian boleh membaca cerpen-cerpen yang ada di meja saya. Silahkan itu dibuka-buka untuk mencari tahu bagaimana mencari tahu bagaimana mereka memperkenalkan tokohnya ya. Jadi kerangkanya itu seperti yang saya sampaikan tadi ada bagaimana memulai cerita, konfliknya ada di mana, klimaksnya ada di mana, penyelesaiannya ada di mana, ya. Itu nanti kita akan latihan membuat kerangka cerita yang singkat. Kemudian mulai menulis dari bagian menarik. Untuk memulai menulis itu kita bisa memulainya dari berbagai macam gaya. Boleh kita mulai dari menceritakan latar tempat, boleh kita memulai dengan memulai dengan percakapan, boleh kita memulai dengan langsung konflik atau langsung ada yang protes di situ. Jadi untuk menarik pembaca itu kita harus memulainya dengan bagian-bagian yang menarik. Tidak lagi mengatakan pada zaman dahulu kala dan lain-lain sebagainya ya. Tapi boleh langsung masuk ke percakapan atau langsung masuk ke konflik utama dan lain-lain sebagainya ya. Selanjutnya perkuat konflik dan penyelesaiannya. Yang terakhir konfliknya diperkuat. Jadi ada konflik-konflik yang di dalam, kemudian untuk penyelesaiannya harus diperjelas seperti apa penyelesaiannya. Seperti yang saya katakan tadi, ada happy ending, apakah dia happy dalam di akhir cerita atau dia bersedih di akhir cerita atau menggantung. Ya. Selanjutnya, silahkan dibaca ulang kemudian diperbaiki. Jadi ketika kita menulis, jangan lupa untuk membaca ulang dan setelah kita baca biasanya ada yang perlu kita perbaiki, itu kita perbaiki. Jadi intinya adalah kalau kita menulis itu pertama kita berpikir, kemudian membayangkan. Jadi sambil menulis, sambil kita membayangkan ini kejadiannya seperti apa. Jadi orang menulis itu ya pasti akan diam-diam di tempat biasanya, karena dia sedang membayangkan kejadian, runtutan cerita-cerita dia membayangkan. Kemudian mulai mencoba. Baik, anak-anakku sekalian. Di eskul lingkar literasi ini metode yang kita gunakan itu pertama adalah metode demonstrasi, artinya ada tulisan yang kalian tulis, kemudian kita bacakan bersama, kemudian dikomentari ya. Nanti dikomentarinya supaya kita bisa mendapatkan masukan-masukan ya. Kemudian praktik langsung. Jadi praktik langsungnya ini kalian nanti akan langsung membaca, langsung mencari ide pokok dari sebuah bacaan, meresume,
Kemudian target yang lain adalah menulis. Yang ditulis itu boleh berupa esai, boleh berupa berita-berita, karena kita punya website. Bisa jadi kalian pun sekaligus menjadi jurnalis dari website kita ya, jadi jurnalis pondok pesantren. Nah, menulis cerita, menulis esai, menulis karya tulis, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan senantiasa berdiskusi ya. Kemudian peer review. Peer review itu kita akan saling membaca tulisan. Peserta didik A membaca tulisannya peserta didik B, dan kemudian kita akan saling memberikan masukan. Nah, baik, ini ada kata motivasi lagi, tulisanmu itu adalah cerminan pikiranmu. Jadi apa yang kita pikirkan biasanya tertuang di dalam akan sangat bagus tertuang di dalam tulisan. Jadi tulisan kita itu biasanya itulah yang mencerminkan apa yang kita pikirkan. Ya baik anak-anakku di Eskul Lingkar Literasi, target mingguan kita upayakan minggu pertama dan kedua ini kita akan latihan membaca cepat dan mencari ide pokok ya. Kita akan latihan membaca cepat dan mencari ide pokok. Jadi karena kita akan menulis cerpen, maka kemungkinan besar kita hanya akan membaca cerpen lalu menemukan premisnya. Ingat, premis yang saya maksud itu adalah yang akan kalian cari adalah tokohnya siapa, apa yang diinginkan tokoh, kemudian bagaimana bagaimana cara tokoh mendapatkan apa yang diinginkannya, kemudian apa tantangan-tantangan dari tokoh, kemudian dan terakhir adalah bagaimana seorang tokoh ini menyelesaikan tantangan untuk mencapai keinginannya. Jadi saya ulang, untuk latihan mencari ide pokoknya, kita akan membaca cerpen dengan cara menentukan siapa tokohnya. Kemudian yang kedua, cari apa yang diinginkan oleh tokoh. Kemudian yang selanjutnya setelah ditemukan apa yang diinginkan oleh tokoh, kalian silahkan cari bagaimana cara tokoh ini menggapai apa yang diinginkannya. Nah, setelah kalian dapatkan itu, kalian juga harus mencari apa yang menjadi kendala tokoh untuk menemukan, menggapai apa yang diinginkannya. Apa kendalanya dalam mencapai apa yang diinginkan? Dalam melakukan usaha mendapatkan apa yang diinginkannya, apa kendala-kendala yang dia hadapi. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana tokoh menyelesaikan kendala untuk mendapatkan keinginannya, ya, seperti itu. Kemudian untuk minggu ketiga dan keempat, kita insya Allah akan mulai menulis cerpen. Bagi yang belum pernah menulis cerpen, kemudian yang sudah pernah menulis cerpen, maka kalian akan mulai membuat kerangka sebuah novel. Kerangka tiap bab ya, kerangka tiap bab sebuah novel. Kemudian minggu kelima dan keenam, kita akan mencoba merevisi apa yang sudah kita tulis, jadi kita baca ulang, kemudian kita edit, kita perbaiki jika ada yang kita anggap penting untuk kita perbaiki. Nah, setelah itu kita mencoba mempublikasikan hasil karya kita, apakah kita publikasikan dalam bentuk buku, atau kita dalam bentuk weblog, atau dimuat di website Darul Mahfudz, itu nanti kita bicarakan bersama. Tetapi saya sangat berharap itu bisa dipublikasikan dalam bentuk buku ya. Kemudian minggu ke-7 sampai ke-8 kita akan coba melakukan pementasan atau bedah cerpen pilihan. Jadi ada cerpen yang dipilih, kita akan pentaskan, kita akan bedah bersama-sama yang dihadiri oleh santri-santri lain yang tidak masuk dalam Eskul Lingkar Literasi. Oke, baik, saya rasa itu saja yang menjadi poin utama kita pada pertemuan pertama ini. Ya, kita sekedar menyampaikan dan menyamakan misi kita bersama bahwa kita dalam Lingkar Literasi ini punya target mingguan. Kemudian apa metode-metode yang kita lakukan apa saja, kemudian target kita apa. Nah, ini target kita harus diketahui supaya kita bisa memacu diri, mencari tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan target mingguan ini. Maka dengan banyak membaca ya. Kemudian ingat yang namanya seorang penulis itu biasanya memiliki alat untuk menulis, apakah itu berupa laptop atau handphone Android, boleh dibawa ya. Oke, baik, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi boleh dilakukan melalui chat WA atau boleh tanya jawab jika dibutuhkan melalui chat WA juga ya.
Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan wallahu waliyut taqwa wal hidayah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.